Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi kita bahas ya tentang SBY Cup karena itu kan sebentar lagi akan diselenggarakan di Magelang tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Nah, ini SBY Cup itu penyelenggaraannya itu berbarengan dengan FIC Champions League tahun 2026 di Pontianak yang diikuti oleh Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Garuda Jaya. Kita bahas terlebih dahulu ya, kenapa kok Jakarta Lavani itu tidak mengikuti FIC Champions League tahun 2026 di Pontianak. Selama ini itu kan ada rumor atau ada berbagai isu kenapa kok Jakarta Lavani itu tidak mewakili Indonesia mendampingi Jakarta Bayangkara Presisi di FIC Champions League. Padahal Jakarta Lavani itu kan juara Proliga, kemudian juga tim yang bertabur bintang, tim kuat di Indonesia. Dengan komposisi atau atribut seperti itu, seharusnya Jakarta Lavani itu kan bisa menjadi wakil Indonesia di FIC Champions League. Untuk Jakarta Bayangkara Presisi ya sudah tidak perlu untuk dipertanyakan karena Bayangkara bersama Lavani itu kan dua tim terbaik di voli Indonesia pada saat ini. Tapi ternyata PBVSI itu memutuskan untuk mengirim Garuda Jaya ke FIC Champions League. Nah, ini yang akhirnya menjadi pertanyaan besar. Rumornya itu sebenarnya menjadi gini, bahwa pada awalnya PBVSI itu akan mengirim tim A dan tim B, Garuda A, Garuda B. Tim A itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi, tim lainnya itu adalah Jakarta Lavani. Tapi ternyata ya rumor itu tidak menjadi kenyataan. Kalau kita bertanya-tanya apa alasan dari Jakarta Lavani itu tidak ikut di FIC Champions League, sebenarnya kita bisa merujuk atau mengacu kepada pernyataan dari Pak Osi Dermawan. Beliau itu adalah manajer Jakarta Lavani. Di bulan Maret kemarin, tanggal 17 kalau nggak salah ya, Pak Osi Dermawan itu sudah menuliskan klarifikasi atau pernyataan di Twitter terkait kenapa Jakarta Lavani itu tidak ikut serta di FIC Champions League. Jadi menurut beliau ternyata Jakarta Lavani tidak mendapatkan tawaran dari PBVSI untuk bermain atau berlaga di FIC Champions League. Ini tentu saja menjadi sekali lagi sebuah hal yang sangat disayangkan karena apa? Pada idealnya atau pada dasarnya kondisi idealnya itu adalah seharusnya tim yang dikirim itu adalah tim terkuat. Untuk Bayangkara Presisi ya nggak usah ditanyakan lagi lah ya, mereka kan salah satu tim terkuat. Kemudian untuk Jakarta Lavani seharusnya idealnya mereka juga dikirim karena ya Indonesia itu punya privilege untuk mengirim dua tim. Tapi ya sekali lagi ternyata menurut Pak Osi Dermawan, menurut beliau PBVSI itu tidak memberikan penawaran kepada Jakarta Lavani. Situasi atau kondisi Lavani tahun 2026 ini dengan tahun 2023 itu kan sebenarnya itu berbeda. Meskipun sama-sama tidak berlaga di FIC Champions League ya, tapi bedanya itu gini, tahun 2023 Jakarta Lavani itu sebenarnya mendapatkan tawaran dari PBVSI untuk berlaga di FIC Champions League, tapi ternyata saat itu Jakarta Lavani memutuskan untuk tidak ikut serta atau tidak bertanding karena FIC Champions League jadwalnya itu mepet dengan SEA Games. Nah, pada akhirnya yang berangkat itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, tapi untuk tahun 2026 ini, kenapa kok PBVSI itu tidak memberikan penawaran kepada Jakarta Lavani? Padahal kalau yang dikirim Jakarta Lavani itu artinya ya sudah ideal, sudah proper bahwa tim yang dikirim itu adalah tim terkuat di masing-masing negara. Dari situ clear ya, ada rumornya, kemudian ada pernyataan resminya, jadi biar tidak ada teka-teki tersendiri. Nah, kita bahas tentang SBY Cup. Jadi SBY Cup ini merupakan bukti kecintaan dari Pak SBY. Kita ketahui beliau itu kan memang memiliki atau mempunyai kecintaan yang sangat luar biasa, kepedulian yang sangat besar terhadap voli. Bahkan beberapa waktu lalu itu kan Pak SBY itu kan memberikan masukan yang sangat berharga, yang sangat penting kepada PBVSI terkait dengan voli Indonesia, termasuk Proliga yang pesertanya itu untuk sektor putra itu semakin menurun. Nah, SBY Cup ini sekali lagi menjadi bukti kepedulian, keseriusan, kemudian kecintaan dari Pak SBY terhadap voli Indonesia. SBY Cup sendiri ini merupakan turnamen yang menurut saya itu sangat menarik. Kita boleh beda pendapat ya, tapi saya akan mengatakan seperti ini, SBY Cup 2026 itu justru akan lebih meriah, justru akan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan Proliga 2026 atau Proliga 2025. Karena apa? Kita bisa mengacu kepada tim-tim peserta. Jadi SBY Cup itu akan diikuti oleh 8 tim putra, sementara kita ketahui Proliga itu kan cuma diikuti oleh 5 tim.
Logika sederhananya menjadi gini, ketika sebuah kompetisi itu diikuti oleh banyak tim, tentu saja persaingannya itu akan lebih ketat, akan lebih kompetitif, kemudian perjuangan untuk mendapatkan gelar juara itu juga akan lebih akan lebih berat lagi. Beda cerita kalau dengan 5 tim. Nah, kita bisa bandingkan dengan Proliga. Kondisinya di Proliga itu kan status quo tuh dalam beberapa musim terakhir, 5 musim terakhir lah ya. Jadi 5 musim terakhir itu kan yang juara ya Lavani, Bayangkara, Lavani, Bayangkara, Lavani, Bayangkara, gonta-gantian aja. Sementara untuk tim lain seperti Surabaya Samator atau Garuda Jaya atau Tirta Bagasasi itu kan ya akhirnya dalam tanda kutip mohon maaf, akhirnya hanya menjadi pelengkap aja. Karena ya memang gap-nya itu kan jauh, kekuatan tim-tim itu kan memang jauh. Nah, beda cerita dengan besok di SBY Cup. 8 tim ini kan akhirnya akan berjuang mati-matian karena beberapa tim itu kan sebenarnya familiar dengan Proliga. Ada Jakarta Lavani, kemudian ada Surabaya Samator, kemudian ada Sukun Badak, kemudian ada Tirta Bagasasi. Nah, tim-tim lain yang juga akan bertanding di SBY Cup itu adalah DPUPR Grobogan, kemudian Bank Jateng, kemudian Ganeksa Bumi Karta, dan juga ada Pasundan yang besok juga akan menjadi kontestan. Dengan 8 tim ya akhirnya sekali lagi persaingan itu akan semakin meriah, dan juga ini sekaligus akan semakin banyak pemain voli Indonesia yang tertampung untuk mengikuti kejuaraan meskipun ini sifatnya itu turnamen singkat. Belum lagi kalau kita bicara tentang hadiah untuk SBY Cup, ini juga ternyata hadiahnya itu lebih besar jika dibandingkan dengan Proliga. Padahal kita ketahui Proliga itu kan turnamen voli profesional, tapi ternyata untuk SBY Cup itu hadiahnya itu lebih besar. Panitia penyelenggara itu tidak hanya akan memberikan hadiah kepada juara atau runner up atau peringkat 3 atau peringkat 4, tapi tim-tim yang gagal lolos ke Final Four itu juga akan mendapatkan uang pembinaan. Kita bandingin ya, hadiah antara SBY Cup dengan Proliga. Jadi untuk SBY Cup itu untuk tim yang menjadi juara di SBY Cup besok itu akan mendapatkan hadiah 500 juta. Kemudian runner up itu akan mendapatkan 300 juta. Kemudian peringkat ketiga itu mendapatkan 200 juta. Sedangkan tim yang menempati posisi keempat itu akan mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah. Sementara tim-tim yang tidak lolos ke Final Four itu akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah masing-masing. Itu artinya dari sini hadiah yang didapatkan oleh tim yang menjadi juara SBY Cup itu lebih besar jika dibandingkan dengan Proliga. Karena apa? Untuk Proliga sendiri, tim yang menjadi juara itu kan mendapatkan hadiah itu kan sebesar 400 juta. Kemudian untuk tim yang menjadi runner-up itu akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hadiah itu sebesar 250 juta rupiah. Nah, perbedaannya itu kan cukup besar karena SBY Cup itu juaranya 500 juta, sementara untuk Proliga juaranya 400 juta. Untuk runner-up SBY Cup itu 300 juta, sedangkan untuk runner-up dari Proliga itu 250 juta, hadiah yang sangat besar untuk SBY Cup. Makanya kita perlu berikan apresiasi kepada Pak SBY karena ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pak SBY itu benar-benar mencintai voli, memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap voli. Beliau itu kan pasti juga pengen voli Indonesia itu kan semakin baik lagi, semakin meriah lagi, semakin profesional lagi. Tapi gini teman-teman semua, sebenarnya ini bisa menjadi cambuk bagi PBVSI untuk lebih kerja keras lagi loh. Karena apa? Loh, SBY Cup itu kan bukan turnamen bukan turnamen yang dalam tanda kutip bukan diakui sebenarnya. Ini kan turnamen dadakan lah ya. Kita nyebutnya turnamen dadakan karena baru pertama kali diselenggarakan kalau nggak salah. Tapi ternyata SBY Cup itu bisa untuk mendatangkan tim-tim yang lebih banyak, tim-tim yang jumlahnya itu 8, sementara Proliga sebagai kompetisi voli profesional atau turnamen voli profesional itu ternyata cuma bisa dalam 5 musim terakhir ya, kalau nggak salah itu kan cuma 5 tim aja tuh. Artinya seharusnya ini bisa menjadi tamparan bagi PBVSI untuk bisa bagaimana caranya meng-hire atau mengontrak tim yang lebih banyak. Kita tidak boleh melupakan loh pernyataan dari manajer Jakarta Bayangkara Presisi Pak Pipit Rismanto. Jadi setelah final Proliga 2026 kemarin,
Pak Pipit Rismanto itu kan beliau menyatakan masih akan pikir-pikir untuk mengikuti Proliga 2027 atau tidak. Kalau jumlah tim putranya itu cuma 5, karena menurut beliau persaingan tidak seru, kemudian perjuangannya juga tidak terlalu berdarah-darah, kemudian juga keseruannya itu juga tidak terlalu tinggi, karena para penonton itu hanya menunggu pertandingan Lavani sama Bayangkara. Nah, kalau PBVSI itu mau berbenah, seharusnya bisa kok. Toh nyatanya SBY Cup itu kan bisa untuk hire atau mengontrak 8 tim untuk menjadi peserta. Padahal ya Proliga itu kan sebagai kompetisi yang resmi, yang paling tinggi di Indonesia, itu kan seharusnya memiliki nama, memiliki citra yang seharusnya itu kan lebih besar lagi. Tapi ya sekali lagi, ternyata ini dalam tanda kutip ya, Pak SBY itu bisa untuk memberikan lecutan atau bisa memberikan tamparan dalam tanda kutip ya, ini tamparan dalam tanda kutip kepada PPSI untuk menyelenggarakan turnamen yang sebenarnya bisa diikuti oleh banyak tim. Meskipun ya harus diakui bahwa biaya penyelenggaraan pasti tidak akan sebesar Proliga, karena untuk SBY Cup itu kan cuma 13-17 Mei, sementara Proliga itu kan berbulan-bulan. Tapi yang pasti bahwa segala sesuatu kalau ada niat itu kan pasti ada jalan. Prinsipnya tuh menjadi gini sebenarnya, orang yang mau ketemu jalan, orang tidak mau ketemu alasan. Nah, jangan sampai nanti terlalu banyak alasan sehingga akhirnya volley Indonesia gini-gini aja. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai SBY Cup? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan SBY Cup berjalan lancar, kemudian Proliga itu juga diikuti semakin banyak tim, Timnas Indonesia juga didoakan semakin berprestasi, dan volley Indonesia diurus oleh PPWSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.